Halo Sobat Dokter Film, kembali lagi di channel ini, di channel ini kita akan membahas berbagai macam alur film. Pada kesempatan ini, Dokter Film akan membahas alur film Kingsman: The Secret Service yang dirilis pada tahun 2014. Film ini berisi tentang mata-mata Inggris yang berusaha untuk menghentikan pemusnahan manusia. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, ada baiknya kalian klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari Dokter Film. Simak baik-baik dan ini dia Kingsman: The Secret Service. Scene dimulai di sebuah padang gurun Timur Tengah di mana datang sebuah helikopter yang membawa pasukan. Lalu pasukan itu menembaki musuhnya di sebuah kastil. Di dalam kastil terdapat seorang tawanan yang sedang diinterogasi oleh 4 pasukan. Dengan harapan tawanan itu dapat memberikan informasi yang sangat penting. Namun pada saat itu salah satu dari mereka mati di tempat itu. Ketiga orang yang selamat ini bernama Harry, Merlin, dan Lancelot. Dan seorang pasukan yang tewas adalah ayah dari pemeran utama film ini yang bernama Exy. Setelah kejadian itu, Harry mengunjungi kediaman Exy untuk memberitahu kabar duka. Harry pun memberikan medali sebagai tanda pengabdian sang suami yang dimana medali itu dapat digunakan apabila mereka memerlukan bantuan. Sang istri menolak pemberian Harry dan hanya menginginkan suaminya hidup bersamanya. Harry lalu memberikan medali kepada Exy dan meminta untuk menyimpan medali itu dan menjaga ibunya. 17 tahun kemudian di salah satu tempat di Argentina, seorang profesor bernama Arnold yang sedang disandra oleh penjahat jahat berkepala botak alias gundul. Seorang penjahat kemudian menenangkannya dan meyakinkan bahwa mereka tidak akan menyakiti serta membawakan minuman beralkohol. Tak lama dari itu ada seorang yang datang dan mengetuk pintu. Penjahat yang membuka pintu lalu tewas oleh orang yang datang. Ternyata orang itu adalah Lancelot yang akan menyelamatkan si profesor. Dengan sekejap, penjahat-penjahat itu tewas olehnya. Namun, Lancelot pun tewas dikarenakan seorang wanita berkaki pisau membelahnya menjadi 2. Pria berkulit hitam ini adalah Valentine. Ia adalah bos dari penjahat-penjahat yang tewas sebelumnya. Anehnya, Valentine memiliki alergi yang dimana ia akan muntah ketika melihat darah. Valentine membujuk Profesor Arnold agar mau bekerja sama kepadanya. Lalu, adegan beralih ke Harry yang sedang mengunjungi tempat jahit bernama Kingsman, yang ternyata merupakan salah satu markas agen rahasia Kingsman. Harry pun menghadiri rapat di sana dan dipimpin oleh pria berambut putih bernama Arthur. Arthur meminta kepada anggota rapat untuk bisa mencari anggota baru agar direkrut sebagai pengganti agen Lancelot yang tewas pada saat misi. Setelah rapat selesai, masuklah Merlin. Ia menjelaskan misi yang menewaskan Lancelot kepada Arthur dan Harry. Akhirnya, misi tersebut diambil alih oleh Harry untuk dia tangani. Scene beralih diperlihatkan Exy yang sudah mulai beranjak dewasa. Lalu, ibu menyuruh Exy untuk membeli popok sang adik. Terdapat pula ayah tiri yang bernama Dean dan temannya. Nampak hubungan Exy dan sang ayah tiri tidak harmonis. Sebelum Exy pergi, Exy menenangkan sang adik yang tengah menangis dengan memasukkan dot bayi ke mulut sang adik. Di sebuah warung tongkrongan, Exy menceritakan hal ini ke teman-temannya. Kemudian tak sengaja salah satu teman Exy menunjuk ke arah pria lain. Pria itu adalah anak buah dari ayah tiri Exy. Merasa tak terima akan hal itu, terjadilah cekcok antara mereka. Teman-teman Exy pun mengalah dan pergi dari warung itu. Ternyata Exy sempat mengambil kunci mobil si pria. Mereka pun kemudian mengemudikan mobil itu dengan sangat barbar. Aksi mereka pun terhentikan dikarenakan Exy yang menghindari seekor kucing. Kemudian Exy menyuruh temannya untuk melarikan diri dan membiarkan Exy menghadapi polisi sendirian. Exy pun diinterogasi untuk memberikan nama temannya. Exy pun menolak dan mendapatkan ancaman hukuman penjara 18 bulan. Lalu ia pun teringat dengan medali dan langsung menelpon nomor yang terdapat di medali. Sempat diucapkan salah sambung oleh operator, namun ia pun teringat kata sandi yang diberikan Harry hari itu. Tak lama dari itu Exy dibebaskan dari sana dan sudah ada Harry yang menunggunya. Mereka pun berbincang di warung tongkrongan yang sama.
Harry pun menjelaskan tentang alasannya berhutang budi kepada ayah yang sudah menyelamatkan dia dan rekannya. Harry menyayangkan bakat yang dimiliki oleh Exi karena tidak dipergunakan dengan semestinya. Exi menjelaskan keadaan dirinya yang memaksanya untuk hidup di jalanan agar bisa terus bertahan hidup. Dan tiba-tiba datanglah anak buah dari ayah tirinya yang ingin membalas perbuatannya semalam. Kemudian Harry pun pergi hingga anak buah dari ayah tirinya itu mengejeknya. Dan Harry pun memberikan pelajaran ke mereka. Maketh man. Setelah memberikan pelajaran, Harry meminum segelas bir dan menyuruh Exi untuk merahasiakan kejadian itu. Lalu ia pun pergi dari sana. Setibanya di rumah, Exi langsung dihajar oleh ayah tirinya perihal anak buahnya yang dihabisi oleh Harry di warung tongkrongan mereka. Sang ibu tidak dapat menghadang perbuatan ayah tirinya dikarenakan ia yang memegang sebelah pisau. Dan rupanya Harry telah meletakkan alat pelacak untuk memperhatikan aktivitas Exi. Harry lalu berbicara dengan alat yang sudah ia letakkan di jaket Exi dan mengancam akan melaporkan Dean ke polisi apabila ia tidak mau melepaskan Exi. Harry pun menyuruh Exi untuk menemuinya di toko jahit yang bernama Kingsman. Tak terduga anak buah Dean sudah berada di depan rumahnya. Anak buah itu lalu mengejarnya. Singkatnya, Exi pun lolos. Sesampainya ia di toko jahit, Harry mengajaknya untuk bergabung menjadi agen rahasia dan membawanya ke ruang bawah tanah yang terdapat kereta berbentuk kapsul. Mereka pun langsung meluncur dari sana menuju ke markas pusat Kingsman. Setibanya di sana, Exi dikejutkan dengan fasilitas yang ada di markas itu. Marlin pun menyuruhnya untuk masuk ke suatu ruangan. Di dalamnya telah ada beberapa calon agen yang akan melakukan seleksi. Kemudian Marlin menjelaskan peraturan dan konsekuensi apabila mereka melanggar perjanjian. Salah satu anggota wanita yang bernama Roxy mengajaknya berkenalan, di mana Roxy juga merupakan kandidat dari salah satu agen Kingsman. Para calon agen lainnya pun mengajaknya berkenalan, namun sekaligus mengejeknya. Di tempat lain, ada Valentine yang memiliki keinginan mengubah dunia dengan jalannya, tengah berbincang dengan seseorang di sebuah ruangan salah satu gedung. Pada malam harinya, mereka pun dikagetkan dengan air yang menggenang di kamar mereka. Air itu terus meluap hingga memenuhi seisi kamar. Para calon agen pun berpikir untuk bisa bertahan dalam keadaan itu. Beberapa dari mereka menggunakan selang yang dimasukkan ke dalam kloset sebagai cara untuk bertahan. Di sisi lain, Exi sedang berusaha untuk membuka pintu. Exi pun menyadari bahwa pintu itu terkunci dan kemudian beranjak ke arah calon lainnya. Exi melihat sebuah cermin dan ia menyadari bahwa cermin itu merupakan cermin dua sisi. Dan berhasil menyelamatkan para calon lainnya. Namun sayang ada salah satu calon yang tewas. Yeah, you can all wipe those smirks off your faces. So much for classic army team. Di tempat yang berbeda, Harry yang sedang berada di salah satu kelas universitas tengah menunggu Profesor Arnold untuk mendapatkan informasi tentang pelaku yang sudah membunuh Lancelot. Harry pun mengancam sang profesor dan tiba-tiba kepala sang profesor itu meledak tepat di depan wajah Harry. Lalu datang dua orang penjahat yang akan mengejar Harry dan juga meledakkan bangunan tersebut. Ternyata kepala dari Profesor Arnold sudah dipasangkan chip yang akan meledak apabila orang yang dipasangkan chip itu berada dalam kondisi bahaya. Valentine lah yang memasangkan alat itu karena ia ingin mencari tahu organisasi apa yang mengincar dirinya. Kembali ke Exi di mana para calon tengah memilih hewan peliharaan yang akan mereka latih dan mereka rawat. Setelah itu Merlin menjenguk Harry yang sedang dirawat disebabkan cairan yang mengenai wajahnya. Sedangkan Exi terlihat kesulitan untuk melatih anjing peliharaannya. Pelatihan terus mereka lakukan demi menjadi agen Kingsman.
Valentine melanjutkan rencananya dengan mengajukan persetujuan dengan Perdana Menteri dan seorang putri dari negara Skandinavia. Perdana Menteri menyetujui kesepakatan Valentine tentang sebuah chip yang akan ditanamkan, namun berbeda dengan sang putri. Ia tidak menyetujui rencana dari Valentine dan membuat sang putri ditahan. Gazelle pun membawa sang putri dan menghabisi para penjaga yang menghalangi jalannya untuk membawa sang putri pergi dari sana. Beberapa hari kemudian, Exi datang ke tempat Harry di mana ia sudah terbangun dari komanya. Exi yang rupanya sudah masuk dalam 6 kandidat terakhir ujian Agent Kingsman itu pun ikut pemeriksaan tentang kasus yang ditangani oleh Harry, yaitu tentang chip yang meledakkan kepala Profesor Arnold. Bukti-bukti mengarah ke perusahaan dari Valentine yang memproduksi chip tersebut. Diperlihatkan pula Valentine yang telah mengumumkan peluncuran SIM card yang serba gratis dan dapat digunakan semua gadget. Merlin pun mengatur rencana untuk mempertemukan Harry dan Valentine di sebuah acara makan malam. Keesokan harinya, para calon pun kembali melaksanakan ujian yang dimana ujian kali ini adalah terjun dari pesawat dengan menghindari radar serta mendarat dengan selamat di tempat yang telah ditentukan. Roxy mengalami kesulitan disebabkan karena ia yang mempunyai fobia ketinggian. Lalu, Exi pun menenangkannya. Akhirnya, para calon pun melompat disusul dengan Exi dan Roxy. Kemudian Merlin pun memberitahukan bahwa ada salah satu calon yang tidak diberikan parasut. Kepanikan dialami semua calon agent yang dimana mereka tidak tahu calon agent mana yang tidak mendapatkan parasut di tasnya. Exi pun menyarankan mereka untuk berkumpul dan saling berpegangan supaya nantinya dapat menyelamatkan penerjun yang tidak memiliki parasut. Tersisalah Exi dan Roxy di udara. Exi pun lalu memeluk Roxy agar mereka berdua selamat dan mendarat di sebuah target yang telah ditentukan. Akhirnya, peserta yang lolos pada ujian kali ini ialah Exi, Roxy, dan Charlie. Marlin kemudian menarik tuas parasut milik Exi, dan Exi menyadari bahwa ternyata semua penerjun mendapatkan parasut. Di malam harinya, Harry mendatangi kediaman Valentine untuk mendatangi sebuah acara makan malam publik yang telah dijadwalkan Merlin sebelumnya. Bukannya acara makan malam publik, justru Harry malah mendapatkan acara makan malam pribadi bersama Valentine, dikarenakan Harry menyumbang ke yayasan Valentine dalam jumlah besar. Valentine telah menyadari bahwa Harry adalah agen mata-mata dari Kingsman. Ia pun menyampurkan gel pelacak di dalam minuman Harry. Sepulangnya Harry dari misinya, ia pun langsung melaporkan hal ini ke Arthur, di mana ia telah mendapatkan lokasi tentang gereja di Kentucky yang sudah lama menjadi incaran FBI. Arthur pun memberitahukan bahwa semakin meningkatnya kasus menghilangnya para pejabat dan orang-orang terkenal. Juga penjualan SIM card perusahaan Valentine yang terus meningkat setiap harinya. Kembali dengan ketiga sisa calon agent di mana di sini Merlin memberikan misi baru untuk mereka jalankan. Mereka pun menjalankan misi itu dengan target yang bernama Sophie. Namun sayang mereka tidak ada yang berhasil dan malah pingsan disebabkan obat bius yang telah dimasukkan di minuman mereka. Mereka terbangun dengan keadaan terikat di atas rel kereta, dan ternyata itu adalah ujian tes kesetiaan terhadap Kingsman jika sewaktu-waktu mereka diinterogasi oleh musuh. Exi dan Roxy pun berhasil lolos pada ujian kali ini, namun Charlie yang ketakutan malah membocorkan tentang organisasi Kingsman dan membuatnya tidak lolos untuk menjadi agent Kingsman. Oh, sorry. You need to untie me. Untie yourself. Arthur. Arthur, please. Those, you now have 24 hours to spare with them. Eggsy, you should know your father reached this point. Sedangkan di sisi lain ada Valentine yang tengah bersiap-siap menjalankan misinya untuk mengubah dunia. Ia juga sudah memprogramkan semua produknya yang sudah tersebar di seluruh dunia. Harry dan Exi mendatangi rumah jahit Kingsman untuk memberikan Exi setelan jas untuknya. Tak terduga di sana mereka bertemu dengan Valentine yang sepertinya sudah mengetahui siapa Harry sebenarnya. Harry pun menyarankan Valentine untuk memakai salah satu topi untuk memperbagus setelan jasnya. Valentine pun membeli topi yang disarankan Harry, yang mana topi itu sudah dipasangkan sebuah pelacak oleh Harry. Beberapa hari setelah itu, Exi dipanggil oleh Arthur untuk menemuinya. Di sana, Arthur memberikan sebuah pistol kepada Exi dan memerintahkannya untuk menembak anjing peliharaannya.
Exi gagal pada ujian kali ini karena ia tak tega untuk menembak anjingnya. Sedangkan Roxy berhasil lolos dan diangkat menjadi agent Kingsman. Exi pun kembali ke rumahnya dan melihat ada luka memar di wajah ibunya. Exi yang tahu luka memar itu disebabkan oleh ayah tirinya segera pergi ke tempat ayah tirinya berada. Namun Harry yang memata-matainya langsung mengambil alih mobil yang digunakan oleh Exi menuju ke kediaman Harry. Di sana, Harry mendapatkan panggilan dari Merlin bahwa Valentine akan menguji coba produknya di salah satu gereja di Kentucky. Harry pun langsung menuju ke sana dan menyuruh Exi untuk menunggunya sampai selesai menjalankan misi. Valentine yang mengetahui ada Harry di gereja itu langsung mengaktifkan SIM card orang-orang yang ada di dalam gereja dan keanehan pun terjadi. Callahan, can you hear me? Harry! Harry, what the heck is going on? Harry lalu tersadar dan menyadari kalau dirinya juga terkena radiasi dari SIM card. Ia pun keluar dari gereja itu, namun di luar sudah ada Valentine yang menunggunya. Valentine menodongkan pistol ke arah Harry dan langsung menembaknya tepat di kepala. Exi yang melihat kejadian itu dari kamera kacamata Harry berteriak shock dan berusaha memikirkan cara untuk menghentikan Valentine. Exi kemudian segera menemui Arthur di toko jahit Kingsman dan menyadari Arthur yang juga telah ditanamkan sebuah chip di lehernya. Ia pun segera menukarkan gelas yang ada di atas meja. Mereka pun bersulang dan meminum segelas bir. Setelah itu, Arthur mengakui jika dirinya telah memihak kepada Valentine untuk memusnahkan sebagian umat manusia. Arthur yang berusaha membunuh Exi dengan mencampurkan racun di gelasnya malah terbunuh dikarenakan Exi yang sudah menukarkan gelas sebelumnya. Setelah Arthur tewas, Exi pun mengambil chips yang ditanamkan pada Arthur dan melaporkannya kepada Merlin dan Roxy. Mereka pun menyusun rencana untuk menghancurkan satelit milik Valentine dengan menggunakan alat prototipe transatmosfer dari proyek Star Wars. Roxy lah yang akan mengeksekusi satelit itu. Di pesawat, Merlin dan Exi meneliti chips implan yang didapatkannya dari Arthur. Merlin pun memahami fungsi dari chip itu adalah agar orang yang telah ditanamkan tidak mempan dengan efek dari radiasi. Namun, chip itu dapat meledakkan kepala dari orang yang memilikinya. Merlin lalu memerintahkan Exi untuk berpura-pura menjadi Arthur dan masuk ke markas Valentine dengan undangan pada ponsel Arthur. Di markas Valentine sudah ramai para pejabat dan orang-orang terkenal yang akan merayakan perayaan. Tak lama itu Exi dan Merlin tiba di sana hingga Exi pun bisa masuk ke dalam ruangan pesta perayaan. Merlin pun memantau Roxy yang hampir sampai menuju satelit Valentine yang akan ia hancurkan. Namun tiba-tiba satu balon udara pecah dan membuat Roxy kehilangan kendali untuk meluncurkan misil. Di markas Valentine, Exi bertemu dengan Charlie yang juga keluarganya diundang oleh Valentine di acara itu. Akhirnya Roxy berhasil menembak misil, namun balon udara yang digunakannya pecah kembali dan menjatuhkannya dari ketinggian yang luar biasa. Penyamaran Exi terbongkar dan ia pun kabur dengan arahan Merlin dari dalam pesawat. Dan akhirnya Valentine gagal mengaktifkan masal chipnya dan membuatnya harus merestart seluruh sistem satelitnya. Setibanya Exi di pesawat, Merlin kembali memerintahkannya masuk ke dalam untuk mencegah Valentine dikarenakan sistem keamanan Valentine yang menggunakan biometrik tidak bisa dibobol oleh Merlin. Exi kembali berhadapan dengan pasukan Valentine, namun ia terpojok dikarenakan banyaknya jumlah pasukan Valentine. Sementara itu pesawat Merlin pun sudah diarahkan misil yang siap untuk ditembakkan. Exi pun mempunyai ide cemerlang yang dapat menghabisi seluruh pasukan Valentine, yakni dengan mengaktifkan chip implan yang sama dengan chip Arthur sebelumnya.
Dan tanpa terduga Exi bertemu dengan putri Skandinavia yang meminta Exi untuk melepaskannya. Namun hal itu ia tunda dikarenakan sistem satelit Valentine yang sudah kembali terhubung untuk mengaktifkan chip pada SIM card yang sebelumnya sudah digagalkan Roxy. Kemudian Roxy minta ibu Exi untuk mengunci anaknya di kamar mandi sendiri, sesuai dengan permintaan Exi sebelumnya. Sistem Valentine pun diaktifkan dan membuat semua orang hilang kesadaran dan saling menyerang. Exi yang kini tiba di ruangan pesta Valentine kembali dihadang oleh Gazelle yang menggunakan kaki berpisau miliknya. Terjadilah pertempuran menegangkan antara keduanya. Pertarungan dimenangkan oleh Exi yang menusuknya dengan pisau beracun yang ada di ujung sepatunya. Exi lalu melemparkan kaki pisau milik Gazelle ke arah Valentine dan menewaskannya. Setelah pertempuran itu selesai, Exi kembali ke sang putri untuk berkebun dengan sang putri. Beberapa hari kemudian Exi pergi ke warung tongkrongannya untuk menemui sang ibu yang sedang berbincang dengan ayah tirinya. Exi pun menyuruh sang ibu untuk tinggal bersamanya, dikarenakan ia yang sudah mempunyai pekerjaan dengan gaji yang sangat besar. Namun, Din sang ayah tiri itu melarangnya, dan Exi pun memberikan pelajaran kepada mereka. Maketh man. Manners up your fuck. We gonna stand around here all day? Or are we gonna fight?